masculine dan feminine function, atau kalau di objective personality namanya sexual modalities. Jadi contoh nih, INFP. INFP itu kan ada NI, SI, FI, TI. Dan setiap orang tuh pasti punya dua masculine function dan dua feminine function. Contoh, misalkan NI-nya feminin, fungsi NI-nya ini feminin, maka otomatis SI-nya maskulin. Dia maskulin. Berlawanan. Oke. Misalkan NI Oke. feminin, SI maskulin gitu. Terus sama untuk yang FI, TI. Misal FI-nya maskulin, maka TI-nya feminin. Oke. Nah, Berarti nggak harus N itu ekstrovert itu feminim ya? enggak. Nah, ini kode-kodenya yang di gambar tengah, yang FF, FM, MF, MM. Untuk dapatnya itu dari Mhm. sebelah sini, sebelah kanannya. S itu sensori ya. Sensori itu bisa SI atau SI. Yang penting Oke. sensori aja. DI itu FETE ya, extrovert. Kalau FF itu maksudnya feminine sensory, feminine DI. Itu kalau double feminine FF. Untuk FM, Hmm. feminine sensory, masculine DI. Oke. MF, masculine sensory, feminine DI. Double masculine, masculine sensory, masculine DI. Nah, Hmm. kalau FF itu tester visual. Kalau FM itu visual tester, MF itu audio kinesthetic, kalau MM itu kinesthetic audio. Jadi untuk masculine function itu dia bakalan lebih respect, lebih percaya diri sama fungsi yang maskulinnya itu, lebih yakin, lebih ambisius, tidak berubah-ubah, terus bagus dalam mengingat. Untuk mengingat ini adanya di observer function. Observer function itu and intuition sama sensory. Untuk yang feminine function itu fungsinya tuh tidak pasti, bisa berubah-ubah, tidak tidak percaya diri, tidak yakin gitu. Terus pelupa juga. Nah, untuk memori, sensori itu kan bentuknya data, fakta ya kan, angka. Ya. Kalau masculine sensory, dia bakalan lebih mudah untuk mengingat data, fakta, angka kayak gitu. Mhm. Yang bentuknya itu Hmm. data lah, yang bentuknya data. Sedangkan kalau masculine intuition, dia bakalan lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang berupa visual, visual memory gitu loh. Pernah dengar Oke. nggak visual memory? Ingatannya tuh Iya. berbentuknya tuh visual gitu, entah itu gambar atau video. Ketika Hmm. dia mencoba untuk mengingat-ingat, dia tuh bakalan menggambarkan sesuatu gitu loh. Sedangkan sensori, masculine sensori itu ya data gitu, misalkan tanggal lahir gitu, tanggal. Oh, I see, I Makanya see. kenapa mungkin masculine intuition lebih susah nginget nginget data, nginget angka Betul, itu betul, betul, karena betul. intuition itu visual memory, memorinya itu dalam bentuk Hmm. gambaran. Hmm. Make sense sih kalau gua, contoh kecilnya dalam mengingat orang itu lebih lebih nangkep, lebih ingat raut apa, lebih ingat muka ya kan, visual dibanding nama. Lebih generalnya orang-orang itu biasanya mencap lupa itu Mhm. karena lupa akan data apa lupa akan gambar, Oh iya, ya kan? biasanya data Lebih sih, karena data. data kan, lupa akan data, Betul, entah itu betul, tanggal lahir aja betul, lupa misalkan kayak gitu. Orangnya pelupa betul. karena Karena dicapnya lupa sama data-data sensori gitu. lebih Ya, general, lebih sering. lebih generalnya kalau disebutnya orang pelupa itu yang sensorinya feminin ya. Menurut menurut orang gitu Ingatan ya. baik, ingatan baik. Menurut general Itu ingatan, ingatan baik tentang apa? ya ingatan baik aja oke. Biasanya punya SI maskulin. Apalagi kalau misalkan SI-nya paling atas sebagai fungsi yang paling nomor satu. Ingatannya bakalan benar-benar ingat aja. Gak gampang lupa. Terus untuk decider, kode yang kedua, kalau maskulin DI itu biasanya lebih lebih berani untuk mengungkapkan, lebih berani untuk menyakiti orang lain. Mungkin seperti itulah. Kalau maskulin DI berarti feminin, decider, introvert, DI. Dia dalam dirinya dia tuh lebih mudah berubah. Sedangkan nyuruh orang lain pushy, terlalu mendorong. Kalau maskulin DI berarti kan feminin DI ya. Bakalan lebih memilih kata-katanya tuh bakalan lebih careful, lebih hati-hati dalam memilih kata-kata biasanya. Akan berusaha untuk nggak menyakiti perasaan orang lain. Feminin DI biasanya begitu. Terus ada lagi intuition kalau masculine NI ini. NI itu kan plan ya. Dia bakalan stick ke plannya, bakalan berusaha untuk tetap ke jalur jalur yang udah ditentuin sama plannya. Walaupun di depannya itu ada batu besar gitu loh. Dihantem aja. Kalau feminine NI masih bisa belok dikit gitu. Tapi tetap tujuannya ke sana gitu karena NI itu tujuannya Oke, ada tujuan akhirnya gitu. oke.
lebih cari jalan alternatif gitu. Iya, lebih bisa gerak-gerak karena kan feminin itu kan bisa berubah kan. Betul nggak betul nggak betul. nggak tetap pada Iya iya satu iya satu iya. Iya. jalur aja gitu. Masculine NE lebih mendekati ke feminine NI. Kalau punya masculine NI bakalan hampir mirip kayak NI tapi NI feminine. Karena kan masculine itu tidak berubah. Mungkin agak agak kelihatan kayak plain tapi tetap tetap NI gitu. Mirip-mirip kayak NI tapi NI-nya yang feminine. Tipikal NI yang benar-benar kuat itu NI feminin. Generalnya biasanya yang dimaksud NI itu NI feminin. Kalau NI maskulin itu lebih mirip ke NI. Jadi NI yang sebenarnya itu NI feminin. Yang benar-benar NI, full NI. Full NI itu NI maskulin. NI feminin kan bisa agak gerak gitu kan. Ya. Bisa berubah-ubah gitu. Hampir sama kayak NI tapi tetap NI.